Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kasdu Dewa sebagai Dipangkara Dasa, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Yuli sebagai Palastri, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Eni Budiono sebagai Parwati, Nusri pembawa cerita. Selamat. Aku terlambat. Parwati sudah masuk ke rumahnya. Dia mengambil jalan pintas hingga bisa tiba lebih dulu ke Tumangkar. Kalau aku susul ke rumahnya, tentu akan terjadi keributan. Ya, baiklah. Lain kali saja akan kuselesaikan persoalan ini dengan ayah Parwati. Arya Dwi Pangga baru saja akan memutar kudanya ketika mendadak muncul seorang laki-laki tinggi besar, berjambang lebat dan berpakaian serba hitam. Hai, turun kau dari kudamu. Pembantuku mengatakan bahwa kau yang bernama Arya Dwi Pangga. Apa benar? Benar. Saya Arya Dwi Pangga. Nah, rasakan kepalan tanganku ini, anak berandala. Hiya! Kau masih bertanya apa salahmu, Dwi Pangga? Kau sudah mempermainkan Parwati, anak gadisku. Dan sekarang bertanya apa salahmu? Dasar pemuda akal bulus. Tidak tahu diri, tak tahu malu. Bukankah wajar kalau saya ingin tahu kesalahanku? Apa yang telah kau lakukan terhadap anakku?
Saya tidak melakukan apa-apa. Kami sebagai anak-anak muda, tentu saja jamak kalau berjalan dan ngobrol bersama-sama. Kau jangan mungkir, anak muda. Semalam Parwati menangis. Dan setelah kutanya sebabnya, dia mengatakan kau telah mempermainkannya. Ki Dipangkaradasa, saya kira hal ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Parwati pasti belum menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Duduk perkara apa? Dia marah dan kesal karena sudah agak lama saya tidak datang menemuinya di Tumangkar. Dia tidak akan menangis begitu menyedihkan kalau kau tidak membuatnya sakit hati. Saya sudah berusaha minta maaf. Dan saya telah mengakui kesalahan saya mengapa saya tidak berkunjung menemuinya di Tumangkar. Wah, aku sebal melihat kelakuan pemuda sepertimu, Dwi Pangga. Kau bergacul, tukang melet perempuan. Dan setelah mencicipi madunya, kau tinggalkan begitu saja. Bukan begitu yang telah kau lakukan terhadap anakku, ha? Tidak, saya tidak berbuat serendah dan sekotor itu. Pencuri tidak pernah akan mengakui kesalahannya. Mana bisa aku percaya? Apalagi yang Ki Dipangkaradasa inginkan dari saya. Hei, dengar. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi di desa Tumangkar ini. Kalau sampai kau berani lagi masuk ke desa ini dan menemui anakku, awas. Akan kubuat tubuhmu cacat. Baiklah. Kalau memang begitu kemauan Ki Dipangkaradasa, saya tidak bisa berbuat lain. Mulai hari ini saya tidak akan masuk ke desa Tumangkar. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menghampiri kudanya. Ki Dipangkaradasa menatap wajah anak muda itu dengan dingin. Orang-orang desa juga terus menatap yang sudah berada di punggung kuda dengan pandangan mengecek. Ki Dipangkaradasa, kalau memang saya dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Cepat tinggalkan desa Tumangkar, anak muda. Dan jangan sekali-sekali menginjak daerah ini lagi. Ayah telah mengusirnya? Ya, aku telah mengusirnya. Kenapa? Tidak apa-apa, Ayah. Memang sebaiknya setiap gadis di desa Tumangkar ini tak pernah bertemu dengannya. Mulut orang seperti itu sangat manis. Tapi tidak bisa dipegang kata-katanya. Lidahnya berbisa. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah. Perkaramu dengan anak Kurawan itu sudah selesai. Pelangi itu muncul lagi, membuat garis melengkung ke langit tinggi. Daun ilalang diterpa angin gemersik, membangunkan tidurku dari mimpi buruk. Di batas tugu yang perkasa ini, kupahatkan namamu di atas pualam. Kupahat dengan bermandikan keringat kasih. Kalau kau tatap mega yang berbunga-bunga, di sanalah aku duduk menunggu pintu maafmu terbuka. Oh, halus sekali perasaan yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Tidak kusangka Kakang Kamandanu begitu pandai merangkai kata. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku bertahan untuk tidak memaafkannya? Tidak mungkin. Syair ini semakin mengganggu ketenanganku. Sering terbawa ke dalam mimpi-mimpiku. Kakang Kamandanu. Baiklah, aku akan menemuimu besok di tempat seperti biasa. Aku tak akan membiarkanmu meratapi penyesalanmu, Kakang. Maafkan Nari Ratih yang telah berbuat kejam, Kakang. Maafkan aku. Kemana Kakang Kamandanu? Mengapa tak kulihat di tepi padang ilalang ini? Apakah aku harus menunggu sampai malam tiba? Apakah Kakang Kamandanu mempermainkan aku
ingin membalas sakit hatinya selama beberapa hari ini? Tidak mungkin. Surat berisi syair itu rasanya jujur. Sungguh tak enak memandang sinar pelangi sendirian di tempat ini. Lebih baik aku pulang saja dan menunggu perkembangan selanjutnya. Coba bacalah syair ini, Palastri. Aku jadi semakin tak mengerti di mana letak kekeliruannya. Kau terima dari siapa syair daun lontar ini? Dari seorang anak kecil. Entah siapa dia. Aku tidak begitu mengenalnya. Dia buru-buru lari ketika aku mau bertanya. Coba kau baca, Palastri. Setelah itu, aku ingin mendengar pendapatmu. Baiklah. Pelangi senja mengantarkan burung-burung pulang ke sarangnya. Domba-domba pulang ke kandangnya. Tapi aku hendak kemana? Apa yang kulakukan menjadi tak berharga selama senyummu masih kau sembunyikan di balik keangkuhan hatimu. Bagaimana pendapatmu? Jadi ini sudah yang ketiga kalinya? Ya, yang ketiga kalinya. Kemarin lusa, aku mencoba datang ke tepi padang ilalang. Lalu? Tak aku temui seorang pun di sana. Aku kesal. Akhirnya, aku pulang lagi. Mengapa kau tidak langsung ke rumahnya? Mengapa harus ke rumahnya? Kau datang saja secara baik-baik ke rumahnya untuk menjernihkan persoalan kalian. Tapi itu sudah keterlaluan, Palastri. Aku ini kan seorang wanita. Bagaimana aku harus datang ke rumah seorang laki-laki untuk urusan cinta? Bagaimana kalau orang-orang sampai mendengar hal ini? Tentu seluruh Manguntur menjadi geger. Tapi aku tidak menemukan cara lain lagi, Rati. Atau begini saja. Seperti yang dulu sering kulakukan. Aku akan kirim pesan melalui Nyi Rongkot, pembantunya yang setia itu. Nah, begitu juga baik. Yang penting... Ada apa, Birongkot? Tidak apa-apa, Angger. Bibi baru saja melihat Angger Kamandanu. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah jauh lebih baik. Sekarang Angger Kamandanu tidur pulas sekali. Memang seharusnya dia banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Loh, memangnya dia mau kemana, Birongkot? Bukan, Ger. Gadis itu mengirimkan pesan lagi. Maksud Bibi, anak Rekian Wuru itu menitip pesan pada Bibi. Dia ingin menemui Angger Kamandanu. Kan tidak mungkin ya Angger Dwi Pangga. Kecuali Angger Kamandanu sudah sembuh benar. Sudahlah, Bi. Jangan pikirkan persoalan adik Kamandanu dengan Nari Rati itu. Nanti juga akan beres. Aku yakin mereka akan kembali akrab seperti semula. Kalau persoalan Angger Dwi Pangga, bagaimana? Persoalanku malah sudah lebih dulu beres, Bi. Maksud Angger beres bagaimana? Iya, aku tidak akan datang lagi menemui gadis desa Tumangkar itu. Soalnya, ayahnya yang melarang aku menemuinya. Jangan begitu, Angger Dwi Pangga. Jangan suka mempermainkan anak gadis orang. Nanti kalau kena batunya, bisa celaka loh. Kalau orang tuanya tidak terima dan marah, kan bisa membuat keributan besar. Apa Angger Dwi Pangga tidak malu? Loh, aku kan tidak salah, Bi. Parwati itu kan hanya salah satu di antara banyak gadis yang ku kenal. Iya, tapi Angger Dwi Pangga pasti sudah mengobrol janji padanya. Hingga dia sangat mengharapkan kesungguhan Angger. Ya, begitu kan? Bibi paling benci kalau melihat laki-laki tukang ngobrol janji. Kasihan anak gadis orang yang harus menjadi korban, Ger. Sungguh.
Birongkot tentu saja membela mereka karena Bibi juga seorang wanita kan? Bukan begitu, Ngger. Jadi pemuda itu seperti Angger Kamandanu. Tenang, berwibawa, dan bertanggung jawab terhadap yang sudah dikatakannya. Birongkot, Arya Dwi Pangga bukan Arya Kamandanu. Dan Bibi tidak mengetahui kekurangan adikku itu, bukan? Dia masih tergolong belum berpengalaman, hingga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak mampu. Dan akhirnya, aku juga yang harus turun tangan. Dia pikir hati wanita itu bisa dipikat dengan berdiam diri dan tidur di atas pembaringan. Apa maksud Angger Dwi Pangga? Kau, Palastri? Masuklah. Bagaimana hasilnya, Ratih? Sudahlah, aku tak mau bicara soal itu lagi. Aku akan berusaha melupakan Kakang Kamandanu. Mengapa begitu? Karena dia pun agaknya juga sudah melupakan diriku. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak, Palastri. Aku malu kalau harus menitip pesan pada pembantunya lagi. Dan ternyata Kamandanu tidak sudi menemuiku. Kau tidak usah malu. Palastri, aku mau menyudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku tak ingin sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Dengar dulu, Ratih. Tidak, kau jangan membujuk aku lagi. Biarlah kalau memang aku harus kehilangan dia. Mungkin bukan jodohku, Palastri. Dengar dulu. Aku boleh bicara apa tidak, Ratih? Bicaralah. Tapi jangan coba-coba membujuk aku lagi, Palastri. Kau sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Buat apa aku membujukmu? Tapi dengarlah keteranganku ini. Kau jadi menitip pesan pada pembantunya? Jadi, dan dia berjanji akan menyampaikan pesannya itu. Dan kau juga jadi datang ke tepi padang ilalang? Cukup lama juga aku duduk menunggu di sana. Sampai leherku pegal karena terus menengok ke arah biasanya dia datang. Apa kau belum tahu, Ratih? Tahu tentang apa? Bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sedang sakit. Sakit? Iya. Sudah beberapa hari ini dia terbaring di kamarnya. Konon kabarnya sakitnya cukup berat. Kau tahu dari mana, Palastri? Kemarin aku disuruh ayahku memanggil dukun urut ke Kurawan. Aku melewati jalan di dekat rumah Arya Kamandanu. Dan aku mendengar anak-anak muda sibuk membicarakan pacarmu itu. Katanya dia, Kamandanu itu, sakit gara-gara jatuh cinta pada gadis Manguntur. Apa benar mereka berkata begitu, Palastri? Untuk apa aku berdusta, Ratih? Tentu saja apa yang kusampaikan ini semua benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri? Kalau dia sakit, benar-benar sakit, tentu saja tidak bisa datang ke tepi padang ilalang. Mungkin juga pesanmu itu tidak disampaikan pada pembantunya. Mungkin juga begitu. Sekarang bagaimana? Apa kau sampai hati membiarkan Kamandanu terbaring kesepian di kamarnya? Soalnya aku tidak tahu kalau dia sakit. Sudahlah, Ratih. Kau datang saja ke rumahnya. Kau tengok dia. Kau besarkan hatinya. Sekalian menyelesaikan persoalan cinta kalian. Baiklah. Sekarang aku tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak datang ke rumahnya. Nari Ratih? Aku datang untuk menengokmu, Kakang. Bagaimana? Mengapa Kakang bisa mengalami luka-luka begini? Tidak apa-apa, Ratih. Hanya luka-luka ringan. Dan sekarang sudah mulai sembuh. Kau berkelahi dengan seseorang ya, Kakang? Tidak. Untuk apa aku berkelahi? Pelipis kirimu memar dan bibirmu masih membengkak. Kau jangan bohong padaku, Kakang. Siapa yang telah melakukannya, Kakang? Sudahlah. Jangan bicarakan soal sakitku ini. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Lebih baik kita bicara soal lain. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Seorang kawan memberitahu aku bahwa Kakang Kamandanu sakit. Maka buru-buru aku datang kemari. Terima kasih atas kunjunganmu ini, Ratih. Semula aku tidak mau datang, Kakang. Kalau kau sibuk dan tidak mempunyai waktu, kau tidak usah memaksakan diri, Ratih. Bukan soal itu. Aku tidak mau datang karena kesal. Kesal pada siapa? Pada Kakang. Apa aku telah berbuat kesalahan, Ratih? Ternyata bukan kau yang bersalah, Kakang. Tapi bibimu itu, Nyi Rongkot yang salah. Birongkot?
Aku belum begitu mengerti, Rati. Bukankah selama ini sudah 3 kali kau menulis syair untukku? Syair itu sangat indah. Hatiku tersentuh. Akhirnya, aku sadar bahwa tidak pada tempatnya aku berkeras hati. Tunggu, Rati. Syair? Aku menulis syair? Iya, syair. 3 kali kau menulis syair padaku. Sebentar, Rati. Ini ada kekeliruan. Sebab aku tidak pernah menulis syair padamu. Nari Rati tersentak. Wajah gadis remaja itu mendadak menjadi merah. Dia merasa malu sekali. Sementara Arya Kamandanu nampak berpikir, meraba apa yang telah terjadi. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu dan Nari Rati mengenai syair-syair gelap itu? Silakan mengikuti jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.